Saudara boleh lupa saya, tapi yang ini jangan lupa. Saya mau ngomong. Tuhan tidak akan memberkati sebelum kita berbuat kepada Tuhan. Bisa ulang? Sama-sama. Tuhan tidak dapat memberkati sebelum kita berbuat kepada Tuhan. Berbuat dulu kepada Tuhan, baru dia berkati. Ketika Elia disuruh pindah dari sungai Kerit pergi ke Sarfat, di sana kamu akan menemui janda pada zaman kelaparan. Sampai di Sarfat dia ketemu janda itu. Lagi bikin apem atau roti untuk dia makan sama anaknya. Minyak sedikit, tepung segenggam. Datang Elia. Elia bilang begini. Hei perempuan, beri aku minum. Keramah tamahan orang zaman dulu. Baru ketemu saja minta minum, nggak ada soal. Dia bawa minum. Belum diminum, bikinkan juga apam bagi aku. Lalu wanita ini bilang, Tuan, saya punya tepung cuman segenggam. Dan minyak sedikit. Saya mau bikin apam. Saya makan apam itu dengan anak saya. Besok saya mati. Elia bilang begini, demi Tuhan yang hidup, bikin dulu untuk aku. Ada berbuat dulu. Baru buat kamu dan anakmu. Saya tidak mengerti kenapa wanita ini percaya. Dalam firman Tuhan dalam tipologi, Elia itu lambang Yesus. Elisa lambang Roh Kudus. Dalam kekurangan, di zaman kelaparan, zaman susah. Yesus bilang, Elia berkata, aku minta minum. Bukankah Yesus yang berkata, yang haus datang kepadaku lalu minum. Sekarang dia yang minta minum. Sama seperti dia bicara kepada perempuan Samaria. Hei perempuan, aku minta minum. Dari pembicaranya, akhirnya Tuhan beri air hidup yang kekal kepada perempuan ini. Demikian juga dengan Elia, bikin dulu. Saya juga kenapa? Ini janda di Sarfat, besok mati loh. Anak udah kurus. Dia berbuat apa yang disuruh oleh Elia. Dia bikin apam. Anaknya tentu makan. Bentar, makan. Udah jadi, kasih. Elia ambil makan. Sebelum makan Elia ngomong. Sekarang kamu bikin buat kamu dan anakmu. Entah apa yang ada di hatinya perempuan ini. Ini orang siapa? Kok ngomong seenaknya aja. Sudah tahu tadi aku yang bikin udah habis tepung. Minyak udah habis. Tapi dia nurut, dia balik lagi. Baik Tuhan. Dia lihat, ada tepung. Dia bikin tepung, kasih sama anaknya. Nengok, ada lagi tepung, ada lagi minyak. Dia bikin, baru dia makan enak, baru dia gini. Elia udah ngomong, minta satu lagi tambah. Hei, ada lagi tepung. Kasih lagi Elia. Mama, lagi, mama. Hei, ya tunggu. Ada lagi terus gitu. Nggak perlu kaya, saudara. Yang penting mah ada. Buat apa kaya? Tapi kita nggak nikmati. 3,5 tahun nggak habis-habis tuh tepung. Ayo tukang sulap mana di Indonesia, di seluruh dunia yang bisa bikin tepung tuh nggak habis-habis selama 3,5 tahun sampai hujan turun. Kalau Tuhan mau memelihara, mau bikin mujizat, apa saja yang diperbuatnya berhasil,
Dia tunggu perbuatan kita apa? Lukas 6 ayat 38. Nggak usah dibuka. Bunyinya begini. Berilah, maka kamu akan. Dia tidak bilang begini. Kamu akan diberi. Itu sebabnya belajarlah memberi. Tidak. Beri dulu. Berbuat dulu. Maka kamu akan diberi. Ukurannya lagi hebat. Satu takaran. Yang ditekan-tekan. Digudek-gudek. Ditekan-tekan. Kalau beras ya. Ditekan-tekan. Ditambah. Ditekan-tekan. Ditekan-tekan. Kasih lagi. Jambul. Kasih jambul. Ditaruh di haribaan. Orang akan memberi kepadamu. Sebetulnya soal beri-memberi ini, saya sudah tidak pikir lagi. Benar. Tuhan saksi. Saya ikhlas. Banyak orang cuma tahu pakai, tapi nggak tahu menghasilkan. Berapa mulut yang saya harus kasih makan? Sementara saya dari Jogja ke Magelang, sudah ada telepon. Dari siapa? Saya bilang. Saya bilang, itu yang kirim motor, kirim lagi 5. Tuh. Orang itu bukan gereja saya. Tinggalnya pun bukan di Jakarta, bukan di Cianjur. Kalau Tuhan sudah gerakan orang, orang jadi suka memberi. Maka dia, waktu besuk saya dulu di rumah sakit, saya bilang, kamu jual motor berapa sih 1 bulan lakunya? 200 om. Saya doakan supaya bisa laku 300 ya. Dia telepon, om sekarang udah 500. 1 bulan. Sekarang mungkin udah 700 1 bulan. Nah perpuluhannya itu dia kirim. Sebab dia tahu saya bagikan sama hamba-hamba Tuhan. .5.000 orang dikenyangkan oleh 5 roti dan 2 ikan. Kamu beri mereka makan. Muridnya bilang, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup. Kalau ada duitnya, di mana saya beli roti untuk orang sebanyak ini? Jadi nggak mustahil lah. Gimana? Andreas datang. Tapi dia lihat ada satu anak punya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Kalau digabung jadi 7. 5 roti dan 2 ikan. Itu bekalnya dia. Kalau seorang bisa pegang roti 5, 2 ikan, itu kemungkinan usianya antara 10 sampai 12 tahun. Bayangkan anak-anak zaman dulu sudah dengar Yesus. Maka jangan senang-senang kalau anak saudara minggu gak ke kebaktian, gak ke sekolah minggu. Mesti mereka dengar Yesus. Dengar pelajaran tentang Yesus. Dibawa sama Andreas. Jadi mula-mula si anak yang berbuat sama Andreas. Andreas bawa kepada Yesus. Kenapa mesti dibawa kepada Yesus? Karena cuman Yesus yang bisa memperbanyak segala sesuatu. Lalu Yesus, waktu Yesus bagi, enggak begini. Wah, jadi 5.000. Enggak. Dia bagikan, dia kasih sama murid, murid kasih sama orang. Jadi roti. Kasih lagi nih, kasih sama murid, murid bawa. Jadi roti. 5.000 orang kenyang. Mungkin dibikin kecil-kecil begini, jadi roti, jadi roti, jadi roti, jadi roti, jadi roti, jadi roti. Orang makan 3 hari nggak makan. Ikan nggak tahu jadi berapa ribu ikan, berapa ratus ikan, langsung matang. Nggak digoreng, nggak dibacem. Pokoknya ikan dia bikin langsung matang. Enak. Nggak kurang garam, nggak keasinan. Langsung enak. Kalau Tuhan yang bikin, siapa berani ngomong nggak enak? Semuanya enak, saudara.
Waduh, ikan ada, roti ada, ikan ada. Wah, udah. Biar mereka makan dengan puas. Biar mereka makan dengan puas. Biar mereka makan dengan puas. Mereka makan sampai puas. Sisanya berapa? 12 keranjang. Asalnya nggak ada apa-apa. Sekarang orang udah makan, udah kenyang, udah kenyang. Ada murid Yesus tanya sama Yesus, ya Yesus, mereka tuh belum minum, minumnya apa? Yesus jawab, apapun makanannya, berilah dia teh botol. Mereka pasti bisa minum sendiri. Ada haleluya? Ada haleluya? Saudara senang Tuhan kita luar biasa? Dia mau apa saja yang diperbuat berhasil. Apa saja yang diperbuatnya. Jadi kita dulu yang berbuat. Bahasa Inggris, prosper. Bahasa Tionghoa, huat, berkembang. Bikin kue mangkok, berkembang. Bikin cucur, berkembang. Kue apem, berkembang. Jalanin ini, berkembang. Nanti akhir bulan Juni, kita mau pakai gedung yang baru di Jakarta. Kursi gereja tidak usah dibawa. AC gereja tidak usah dibawa. Musik gereja tidak usah dibawa. Kita cuma bawa badan ke sono. Sebab orang jemaat saya yang bangun itu bilang, saya sudah sediakan semua. Saya tidak anggap dia yang ngomong, saya anggap Tuhan yang ngomong. Segala sesuatu sudah sedia. Kamu masuk saja. Jadi kursi yang banyak itu kita akan kirim ke Cianjur. Sebab Yayasan Kabar Baik kurang kursi. AC nanti gedung Yayasan Kabar Baik di bawah akan diperbaiki oleh orang Kerawang. Dicat, diperbaiki sama Saudara Lukas Kurniawan. Pakai AC, jangan takut. Sebab sudah ada 4 AC gratis dari Jakarta. Saudara mah kena gratisan mah. Haleluya. Berbuat dulu. Maka orang Jakarta diberkati karena dia berbuat terus. Saya cuma tutup dengan kata-kata ini. Apa yang saudara sudah berbuat untuk Tuhan? Jawablah dari hati saudara kepada Tuhan dengan jujur dan ikhlas. Ulangi, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Beri jabat tangan kiri kanan sambil berkata, mari kita berbuat untuk Tuhan. Boleh 3 orang. Setelah tabe, saudara mulai pikir, saudara mau berbuat apa? Dia sudah banyak berbuat untuk kita, pemain musik, ngerti dong?